Ini buat pembuang panas CPU-nya nih ya. Kenapa tembaga? Kalau tembaga paling bagus buat buang panas CPU-nya nih. Kalau pegang cukup hangat nih. Membuang panas dari prosesor. Di bawah ini ada prosesor. Oke, ke memori A. Nah, gini kita bisa. Sebentar, Pak. Jadi panggil-panggil soalnya ntar bapaknya pergi. Tinggal kita buka nih Pak, memorinya. Udah siang ya, udah ke depan. Interest ayah itu adalah komputer. Ya kan ayah? Kenapa nggak masuk teknik komputer ya? Yang paling tepat elektro memang. Enggak, waktu itu Komputer ya, enggak. pilihan kedua kan ya komputer. Hmm. UI. Nah, ini memori belakangnya tuh. Oke. Yes. Slotnya udah penuh sekarang. Jadi berarti ini dua kalau dia 4. Oke. Kita buka. Bukanya kayak di sini nih, ada kaitnya. Tuh. Oke. Nah, tinggal cocokin nih panjangnya. Sama nggak sama DDR3 tadi? Di sini biasa ada keterangan, coba baca. Ada biasanya kapasitasnya berapa giga. Tuh. 2 giga. Tuh. Ya. Dua. Nah, kalau A mau upgrade, ini aja ganti beli. Berarti 8, 16 deh jadinya. Ini tuh untuk apa sih fungsinya? Memori itu kalau A melihat gini nih ya. Ya enggak. Nah, A itu masuk ke mata AA, masuk ke dalam otak AA sehingga A dapat kesan. Ya kan? Tapi begitu A pindah lagi ke sana, berubah lagi kan yang A lihat. Nah, itu yang kalau di komputer itu apa yang dilihat di sini masuk ke RAM. Read access memory. Begitu A pindah, maka isi RAM itu berubah lagi Oh. dengan cepat. Semakin besar dia, makin yang A bisa boleh lihat semakin besar berarti. Bisa nyimpen ini gitu karena memori A besar. Ya. Punten Bu, ambilin papan tulis biar jelas. Jadi muter ininya, suruh muter. Jadi ada matanya di situ, kemudian dia membaca nilai magnetik dari ini. Nah, data itu kan disimpan di komputer sederhana aja, disimpan dalam bit 0 sama bit 1. Jadi gini ya, komputer itu. Ini RAM, random access memory. Oke, ada prosesor. Terus ya. Kemudian ada hard disk. Oke. Ada ROM. Read only memory. Ya, itu. Memori. Beda fungsi. Nah, kalau AA melihat gitu ya, maka ini ibaratnya suatu lembar gitu ya. Ini A gunakan. Oh, ini buat ngelihat ini sekarang. Ini kayak A simpen nih. Setiap titik itu warna-warnanya. Oke. Ya. Begitu alihin pandangan AA,
ini dia bisa nyimpen lagi di sebelahnya. Ya, itu. Tapi kalau memori AA-nya kecil, cuma segini gitu ya. Ya, sekali AA melihat trut ambil gambar, nyimpennya udah di sini. Tuh, dapir penuh langsung memori AA kalau RAM-nya kecil. Oke. Begitu AA mau ngelihat lagi ke sebelah, ini harus diganti. Karena nggak ada lagi tempat buat naruhnya. Aplikasinya ditutup dong. Enggak, di refresh saja dengan cepat di sini. Ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Ya kan? Begitu ngeliatnya ganti lagi. Makanya nge-lag dulu dia. Ya, ini terus dia begitu pindah ngeliat, nge-lag dia masih ngeganti ini, begitu udah selesai baru muncul gambar yang baru. Jadi nge-lag ya. Nge-lag. Ya. Gitu Nah, kalau punya memori gede, nah, simpan aja sebelahnya, simpan aja sebelahnya, simpan aja sebelahnya, simpan aja sebelahnya. Tuh. Nah, memori kan dibagi-bagi. Begitu komputernya nyala, memori untuk nyiapin apa eh, sistem operasi Windows ditaruh dulu di sini. Tuh dijajarin ya, jalanin, baru bisa ngelihat layar AA, gitu kan. Baru ada tombol login dan seterusnya. Ini kan perlu tempat juga di memori. Ya. Oke. Ngelihat apa yang dilihat oleh kamera itu memerlukan alamat sementara memori sementara buat naruh. Mau ngitung Excel umpamanya kan. Nyalain Excel. Data-data kan muncul di sini. Ya enggak? Diambil dari mana? Dari file di hard disk oleh prosesor, dibuka, ya kan? Kemudian ditampilkan di aplikasi. Sebetulnya prosesor naruh data-data isi data itu ke RAM dulu, ya, oke? Taruh di RAM. Begitu sudah muncul di RAM, baru bisa ditampilkan di aplikasi 3, 5, 10 ya. Kalau A nggak mengganti-ganti, ini nggak berubah. Kalau A ganti lagi jadi 5, jadi 7, ini kan ikut berubah. Iya. Ikut berubah. Nah, jadi satu aplikasi dia mau menempati tempat di RAM. A ngejalan Word lagi dari sini, umpamanya MS Word. Ya, A harus nyediain lagi tempat di sini. Gitu. Jadi semakin banyak aplikasi yang A buka, dia makin makan RAM makin besar. Kalau udah penuh gimana? Kalau udah penuh ya dia paging namanya. Buka lagi memori. Ya sudah, dia masuk ke sini, dihapus dulu yang lama. Ditaruh sama dia. Tapi kalau aplikasi lama make lagi, ini dihapus lagi, ganti lagi sama aplikasi tersebut. Jadi ibaratnya Ganti-ganti. delay. Delay. Ganti-ganti. Tapi kalau umpamanya memorinya gede, ya sudah nggak usah ganti-ganti. Ambil aja sediain sebelahnya. Kalau udah penuh, Kalau udah penuh ya ganti-ganti lagi. Begitu ada aplikasi baru dibuka, ini dibuang dulu, dilepas dulu, masukin yang baru. Ya, yang baru itu kita tutup lagi, pakai yang lama. Ini hapus lagi, ganti lagi yang lama. Paging namanya, menempati tempat yang sama. Ubah di aplikasi kan nilai-nilainya susut, simpen, klik simpen. Nah, begitu klik simpen, maka prosesor ini akan ngambil data yang ada di RAM ini, ditulis lagi ke dalam hard disk. Itu save as artinya. Jadi data di hard disk ini data permanen. Kalau komputer kita matiin, ini hapus semua. Kosong semua. Ini tetap ada. Nah, ini permanen. Jelas. Iya. Kayak kita main Wingspan gitu, Bu. Ya, ini kan disimpan nih sekarang. Ya kan itu disimpan kayak di hard disk, di rak. Tapi kalau mau main kan harus dijarengin di sini. Kan Ibu perlu lapangan ngejarenginnya. Itulah RAM. Semakin gede RAM-nya, Ibu punya lapangan yang makin besar. Banyak yang bisa main. Kalau umpamanya lapangan Ibu kecil, ya mainnya jangan sekaligus.
Itu satu. Itu satu, wingspan dulu mainin. Habis main wingspan, Tutup. ada yang mau main ludo. Ya sudah, sebentar, ini 5 menit ludo mau Beresin main, dulu. ya kan? Udah selesai. Ini wingspan, ini mau maju lagi. Keluarin dulu, taruh lagi wingspan ke sini. Gitu, itu paging namanya. Nge-lag ini PC-nya mulai lambat. Pindah situ lambat. Itu berarti udah penuh RAM kita. Apalagi aplikasi kan makin besar sekarang. Ya, jelas. Ini RAM, ini hard disk. Prosesor ini ngitung, ngatur, ngitung. Nih di otak dia nih. Ya. ROM apa? ROM itu memori tetap untuk agar komputer itu bisa startup. Gitu. Orang kalau dianalogikan dengan orang RAM ini, orang yang punya memorinya banyak yang dia bisa ingat itu berarti RAM-nya gede. Tapi kalau dia nggak bisa nginget banyak-banyak, itu RAM-nya kecil. Gitu. Kalau hard disk. Hard disk yang Kalau di orang? memori tetapnya, Hmm. memori tetapnya dia. Rak. Nah, jadi supaya bisa menghandle aplikasi animasi yang besar, definitely RAM harus gede. Yang berikutnya lagi adalah VGA card. VGA card, oke. Nah, VGA card itu pentingnya buat apa? Mungkin jelasin dulu apa sih PGA. Buat display. Buat display. Nah, ketika ibu memainkan suatu permainan game, ibu ya, itu kan bisa bebannya itu kita serahkan ke prosesor semua kan? Ya enggak? Artinya apa? Ketika ibu berjalan gitu kan, itu kan harus mengkomputasi itu. Ada algoritmanya. Sesudah ini tampilkan ini. Kalau user yang memukul ini, maka lakukan ini. Ini semua kan yang berat. Tapi tugas itu bisa didelegasikan ke VGA card. Kamu kalau terkait sama grafik segala macam ngitung-ngitungnya, pokoknya kamu deh yang ini, yang lakuin. Aku bagian apa? Aku bagian ngontrol aja. Gitu. Maka di VGA card juga sekarang ada memorinya, gede dikasihnya. Ya. Makanya tadi kita ayah ngecek memori VGA card yang ini kan, ini tipenya onboard Intel 4600. Intel 4600. Rasa-rasanya ini udah cukup powerful sebetulnya. Karena punya ayah itu Intel 3000 atau 4000. Ini ngerender sudah agak lumayan. Jadi rasanya kapabilitas dia lumayan lah ya. Untuk merender pekerjaan. Jadi yang bisa di-upgrade sekarang adalah RAM. Yang berikutnya adalah hard disk juga mungkin perlu di-upgrade. Karena ini kapasitasnya adalah 48 giga kan itu. ada pasti 160. 160. Tuh. Oh, termasuk sama yang D sama yang E. Ya. Tapi kalau mau di-upgrade lagi bisa. Ini sampai 256, sampai 512, sampai 1 tera. Tera itu berarti 1000 giga. Oke? Ini juga bisa di-upgrade. Ini yang kita upgrade. Supaya apa? Supaya kita bisa menyimpan file video yang lebih banyak dan lebih besar, lebih panjang durasinya. Karena kalau enggak nanti dia penuh ini, ibu nggak bisa nyimpen lagi video baru, kita harus ngapus dulu video lama. Iya. Nah itulah kalau mau tahu gimana cara bekerja komputer secara garis besar ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini kalau lebih panjang itu lebih besar atau gimana? Lebih panjang ininya, slotnya, jadi nggak masuk ke sini kan. Hanya untuk ruang aja ya. Untuk ruang, kalau dia kecil-kecil gini kan bikinnya lebih sulit dan pembuangan panasnya lebih susah ini. Makanya untuk komputer-komputer serius kan selalu di PC yang gede itu supaya pembuangan panasnya itu cepat. Karena
elektronik itu peka dengan panas. Ini kan jalur-jalur kabelnya itu kan cuma beberapa mikron, nggak sampai mili. Tidak ada panas sedikit dia memuai gitu kan ya. Lama-lama putus. Udah mati komponen itu. Tuh, makanya untuk kerja serius perlu pembuang panas yang baik. Pembuang panas itu penting gitu. Ya, ini pembuang panasnya nih. Pakai tembaga khusus ini. Di bawahnya pasti prosesor. Yang kerja paling keras di sini kan prosesor. Prosesor tuh ngitung, mengatur, ya, mengatur kamu sini, ini sini, sini. Tuh. Ya. Ini RAM.